Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani dari program studi manajemen semester 5 NIM 1825050. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, pengertian riset. Riset memiliki arti yang lebih luas, yaitu sebagai suatu pelaksanaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta-fakta dan prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memeriksa suatu hal. Perumusan masalah penelitian yaitu memiliki arti sebuah perumusan yang menanyakan suatu kinerja atau fenomena kejadian yang saling berkaitan antara individu dengan suatu yang lainnya. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu tujuan penelitian sendiri memiliki arti merumuskan kalimat yang menunjukkan hasil. Tujuan yang dicapai yaitu yang pertama tujuan operasional untuk mempermudah peneliti seseorang mendapatkan informasi. Yang kedua tujuan individu yaitu untuk mendapatkan kinerja. Yang ketiga itu tujuan fungsional yaitu mengefisiensikan waktu. Baiklah, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu untuk menentukan suatu masalah, peneliti harus menentukan masalah terlebih dahulu, menentukan masalah yang akan diteliti dengan tepat dan benar. Yaitu untuk menentukan suatu masalah penelitian bukan suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, untuk menentukan masalah kita perlu mengetahui dulu apa masalahnya. Sebagai besar pemecahan masalah tergantung pada pengetahuan peneliti tentang masalah tersebut. Masalah penelitian akan menentukan keberhasilan penelitian tersebut. Berikut karakteristiknya. Yang pertama itu topik atau judul yang dipilih dengan sangat menarik. Yang kedua, memecahkan masalah harus bermanfaat. Yang ketiga itu permasalahan yang dipilih harus sesuai dengan sesuatu yang baru. Yang keempat, mengundang rancangan yang lebih kompleks. Yang kelima, dapat diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan. Dan yang keenam, tidak bertentangan dengan moral. Baiklah, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang disebut masalah. Masalah adalah kesenjangan antara fakta dengan harapan, antara kenyataan dengan ide. Masalah adalah inti dari penelitian atau dikenal dengan the heart of research. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 4, yaitu 3 sumber masalah dan berikan contohnya. Masalah yang pertama yaitu observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Yang kedua, masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya terjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Yang ketiga, pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contoh dari masalah penelitian dalam manajemen yang ada di sekitar yaitu di sekolah, kurangnya manajemen yang baik dalam sekolah maupun yayasan. Masuk ke soal nomor 5, yaitu kriteria yang mensyaratkan masalah penelitian layak diteliti. Yaitu kriterianya itu ada 5. Yang pertama, permasalahannya harus baru. Maksudnya adalah bahwa masalah penelitian tersebut belum pernah diungkap atau dilakukan oleh peneliti oleh orang lain. Yang kedua, aktual. Masalah tersebut benar-benar terjadi atau berlangsung di dalam masyarakat. Yang ketiga, praktis. Hasil penelitian harus dapat menunjang kegiatan praktis atau dapat dilaksanakan. Yang keempat, memadai. Masalah yang diangkat menjadi masalah peneliti harus dibatasi ruang lingkupnya.
Yang kelima, sesuai dengan kemampuan peneliti. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 6. Apakah setiap peneliti harus memiliki hipotesis? Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratoris dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis. Oleh karena itu, subbab hipotesis penelitian tidak harus ada dalam skripsi, tesis, dan detailisasi hasil penelitian kuantitatif. Masuk ke soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena hasil harus dibuktikan kebenarannya. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 8. Sebutkan sumber-sumber untuk memuat hipotesis. Yang pertama, kebudayaan, di mana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. Yang kedua, ilmu yang menghasilkan teori yang relevan, analogi. Yang ketiga, analogi. Yang keempat, reaksi individu terhadap suatu dan pengalaman. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 9, yaitu pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Penting karena pengolahan data perusahaan dapat menghasilkan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang penting. Baiklah, kita masuk ke soal yang nomor 10, yaitu setelah melakukan pengolahan data, maka kita diminta untuk melakukan interpretasi data yang diolah. A. Jelaskan apa itu interpretasi data. Interpretasi data adalah sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang telah dikumpulkan oleh seseorang. Yang kedua, berikan contoh interpretasi data. Contohnya, data kualitatif. Siswa berdiskusi secara aktif, perhatian siswa terhadap mata pelajaran IPS rendah, dan rata-rata skor UAS semester ini naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.